Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qala wa tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa may yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asbaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Perkenalkan, nama saya Mufid Syihab dengan NPM 2020435000607. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ekonomi Islam, prinsip ekonomi Islam, tujuan ekonomi Islam, lembaga ekonomi Islam, dan keunggulan kompetitif ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam sebagai sistem hidup. Islam yang diyakini sebagai konsep hidup tentu melingkupi ekonomi sebagai salah satu aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi Islam merupakan aktivitas agama atau ibadah kita dalam berekonomi. Berbagai sistem perekonomian muncul sebagai usaha untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi secara tepat dan akurat. Kenyataannya, banyak mengalami kegagalan dan sangat sedikit yang mencapai keberhasilan serta tidak mampu memberikan jaminan terhadap rakyatnya. Maka Islam lahir sebagai solusi karena Islam merupakan risalah yang sempurna yang memenuhi segala aspek kehidupan termasuk kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi Islam adalah suatu konsep penyelenggaraan kegiatan kehidupan perekonomian baik yang berhubungan dengan produksi, distribusi, atau penukaran yang berlandaskan dengan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Prinsip ekonomi Islam. Dalam prinsip ekonomi Islam harus memiliki keselarasan atau keseimbangan sehingga tercipta ekonomi seadil-adilnya. Contoh sebagai berikut. Ekonomi ilahiyah, robani, semua aktivitas manusia termasuk ekonomi harus selalu berlandaskan kepada Tuhan, karena apapun yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisah antara dunia dan akhirat. Berarti dalam mencari rezeki kita harus mencari yang halal. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 menjelaskan, dan makanlah makanan yang halal dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Tujuan ekonomi Islam. Adapun tujuan hidup manusia yang harus dipelihara yaitu hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan dengan hubungan manusia, hablum minan nas. Lembaga ekonomi Islam. Lembaga keuangan di Indonesia yang berbasis syariat Islam disebut LKS. Dibedakan menjadi dua, yaitu LKS Bank dan LKS yang bukan bank. Ini contohnya Bank Umum Syariah, BPR Syariah, Badan Perkreditan
rakyat syariah. BMT, Baitul Mal wa Tamil BMT. Asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan koperasi syariah. Keunggulan kompetitif ekonomi Islam. Islam sebagai al-din mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi. Al-Quran secara tegas menyatakan kesempurnaan Islam tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah yang mengatakan, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, babi, dan hewan yang disembelih selain nama Allah. Kesempurnaan ajaran Islam tidak saja diakui oleh intelektual Muslim, tetapi juga para orientalis dari Barat. Di antaranya H.R. Gibb mengatakan, Islam is more than a system of technology, is complete civilization. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Saya sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.